أخرى فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarkannya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ica untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah Bapak Ibu, ini menjadi spirit tersendiri ya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah juga menurunkan banyak keberkahan dan kasih sayangnya untuk kita semua di dalam agenda pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk agenda berikutnya adalah sosialisasi SMP Zaidan Educare yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Ibu Mia. Maka kepada Ibu Mia dipersilahkan. Baik ya, hatur nuhun Bu Hani. Boleh sambil dicek ya, ini suara saya tolong bedakan. Ini tanpa bantuan perangkat, terdengar tidak ya? Terdengar Bu Mia, jelas. Jelas ya? Kalau Mohon yang ya. ini bagaimana? Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lebih jelas. Lebih jelas. Tadi bisa diakses tidak ya? Bisa. Bukan apa-apa, saya sedang mulai live TikTok begitu atau live Instagram, setidaknya bisa disimpan begitu. Makanya jadi ini saya sambungkan ke perangkat lain. Tapi ini masih bisa diakses ya, terdengar ya? Bisa Bu Mia, mohon. Dengar masih Bu. bisa. Oke. Saya dekatkan dulu. Ya. Ya sayang. Nanti Umi beri batas ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Ibu Bapak guru, para panitia yang sudah luar biasa berkhidmat, kemudian mempersiapkan begitu ya. Dan hari ini kita berhimpun bersama di dalam agenda yang sudah direncanakan sebelumnya, bahkan mungkin jauh-jauh hari sudah di capture di kalender pendidikan sekolah, kalender akademik sekolah maksud saya. Semoga Allah limpahkan berkah untuk kita di pagi hari ini begitu ya. Wabil khusus untuk Ibu Bapak dari kelas 3-4, baru saja Sabtu lalu juga ada forum ya, kita tatap muka begitu ya, dan Sabtu ini harus kembali lagi dengan agenda sekolah. Semoga ini tidak menjadikan tidak mengganggu aktivitas kita, dan tentu saja berharap Allah memberikan kelimpahan ridho dan pahala begitu ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak dan teman-teman kru Zaidan Educare, mohon izin, sebetulnya kalau orang Sunda mungkin ini namanya lauk buruk milumijah.
saya tidak atau bukan pemilik panggung dari forum ini, begitu ya. Tidak ada keutamaan saya berbicara di sini sebetulnya karena ada panitia yang jauh lebih utama untuk menyampaikan kepada ibu bapak semuanya. Namun mohon ridho dan ikhlasnya, karena kalau dari sisi waktu menakar menimbang rasa-rasanya pagi hari dalam forum ini sekolah meminta space waktu untuk menyampaikan perihal maksud dan tujuan kami membuka SMP begitu ya. Nah, jadi mohon izin begitu ya meminta waktunya sebelum hal ihwal kemah di tahun ini disampaikan secara teknis begitu ya. Nah, langsung saja barangkali saya izin share screen sebentar. Ya, nah, semoga bisa diakses. Ada ya? Oke. Jadi ini saya shortcut saja barangkali bagian dari salah satu lanjutan begitu ya. Kami bermimpi berbagi kebaikan di dalam dunia pendidikan. Pada saat COVID sempat diwacanakan, bahkan sampai sempat cetak brosur begitu untuk SMP, tapi di saat itu secara pribadi saya juga menakar banyak hal, baik dalam kemampuan di banyak sisi begitu ya. Nah, untuk tahun ini kenapa kami merasa penting untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, sebetulnya ada banyak alasan. Salah satunya itu untuk Kabupaten Bandung, tentu saja bagian dari yang terdampak secara zonasi. Ya, bagi kita yang tinggal di daerah Pasir Jati dan sekitarnya, Giri Mekar, Melati Wangi, begitu ya, sebetulnya itu kan sangat tanggung begitu ya, secara wilayah berada di kondisi transisi begitu. Tapi untuk mengakses SMP negeri terdekat itu cukup sulit begitu ya. SMP 50 sudah jelas tetangga, tapi apa mungkin bisa diakses begitu ya. Kalaulah kemudian kita bisa mengaksesnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, mani asal lebarnya meser koresi 5 juta, asal langkung ikhlas dianggo biaya program begitu, jelas-jelas digunakan, jelas-jelas untuk kebaikan begitu. Nah, ini di luar bab politis sebetulnya, tapi cukup merasakan bagaimana keresahan di lapangan begitu ya. Secara pribadi saya sudah menjadi orang tua yang merasakan dampak tersebut. KTP kami 3 tahun lalu itu masih Kota Bandung, tepatnya di Sukamiskin. Untuk akses SMA 24 yang dekat dari Sukamiskin hanya berjarak berapa radius begitu, itu tidak terakses dan bukan main-main juga permainannya begitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi bermula dari keresahan sebetulnya, minimal bisakah Zaidan Educare ini menjadi penawar solusi begitu, di samping ada alasan finansial tentu saja. Ketika kemudian beberapa SMP swasta mematok angka yang lumayan di atas begitu, apakah kemudian itu juga auto bisa diakses begitu ya dari sisi finansial. Nah, barangkali bagaimana sekolah ini dengan angka yang bisa jadi sama dengan SD begitu ya, dengan kemanfaatan yang bisa jadi lebih terbarukan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif yang baik begitu ya. Nah, ini apakah maju atau tidak screen-nya? Saya sudah maju ke Salindia yang kedua. Sudah ya? Sudah, Bu Mia. Alhamdulillah. Ya, jadi kami mengantarkan istilah ini project based learning, setidaknya menjadi sebuah klausul, menjadi sebuah nomenklatur begitu ya. Menjadi sebuah nomenklatur bahwa
si nomenklatur ini, istilah ini setidaknya jauh lebih familiar dibanding dengan istilah yang lainnya. Apa sih project based learning? Project based learning itu satu dari sekian puluh atau bahkan dari sekian ratus metode yang ada di dalam istilah pendidikan dan dalam istilah pembelajaran. Setidaknya dengan membawa bendera project based learning begitu ya. Oh, eta mah ada tos kantos nguping, bisa ibu bapak misalnya berkomentar seperti itu, gitu ya. Nah, saya lupa apakah ini sudah diedit atau belum. Kami mengistilahkan bangunan mentalitas begitu. Walaupun istilah ini belum tepat juga, tapi setidaknya apa sih mentalitas yang ingin kami antarkan begitu. Semua bukan tidak berlatar belakang. Semua bukan tidak bermula dari keresahan begitu ya. Kenapa peer guidance disimpan di poin pertama begitu, perdana, mengingat menimbang yang namanya pembulian, namanya perundungan itu geuning masih aya wae begitu ya. Hari kemarin ba'da sholat duha, kalau tidak dilerai mah duka kumaha begitu. Ternyata egosentris anak yang tingkatnya sudah kelas tinggi pun begitu. Oh, tetep we kedah diemutan enggak dinten teh begitu. Nah, makanya kemudian mencoba sekolah menghadirkan mentalitas ini menjadi poin pertama. Peer guidance, bagaimana perasaan sebagai teman sebaya, bagaimana mengelola rasa saling menjaga di antara saudara begitu ya, saudara tentu saja di lingkungan ketika kita beraktivitas. Leadership tentu saja tangguh, kekuatan masih menjadi benderanya Zaidan Educare, hormat juga sama begitu ya. Karena apa ya, kenapa ini juga menjadi hal yang di capture dari mentalitas yang ingin kami bangun. Kalau kemarin saya di masjidnya Umi Wafi di Gria Winaya berbicara tentang generasi strawberry. Generasi strawberry itu salah satunya mereka jadi turun sensitivitasnya begitu, turun sensitivitas rasa hormatnya. Jadi keun we da asa kababaturan ieu begitu. Kan tidak seperti itu. Ya. Keun we da teman kerja saya juga udah selama ini saya bareng-bareng bersama-sama begitu. Tapi tetap ada sisi-sisi hormat yang harus kita pegang begitu ya. Apakah hormat itu dalam poin menjaga privasinya barangkali begitu ya, dan lain seterusnya. Disiplin, bismillah, mohon doa, ini juga hal yang sedang kami tempuh begitu ya. Komitmen anti bully masih tersambung dengan peer guidance, sampai bagaimana bisakah ada assessment khusus yang bisa menjamin tentang komitmen anti bully ini begitu ya. Itu PR begitu ya. Karena kalau saya biasanya memposisikan dua, posisi sebagai orang tua, posisi saya sebagai guru begitu. Tentu terpanggil begitu, dan perasaan berdosanya juga besar begitu ya. Aduh, iya anak orang sudah kelas 5, sudah kelas 6 nih murid-murid saya begitu ya. Tapi celetak-celetuk teh aya we begitu ya. Tapi mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya itu aya we. Nah, perasaan atau refleksi itu bukan tidak ada begitu ya. Nah, kemudian kemandirian tugas. Salah satu yang kemudian dijadikan bahan kekhawatiran begini mungkin Ibu Bapak, yang namanya menjalani kehidupan sampai malaikat maut menjemput. Kalau saya mengambil istilah maestro dalang Sunda, Asep Sunandar Sunaria begitu ya, benar kata beliau, lamun sagala rupa urang teh hayang we ngagantungkeun diri ka batur, ka dulur atawa ka tatangga gitu. Rek nepi ka iraha atuh begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemudian kita hanya menggantungkan diri kita kepada teman sebelah, kepada lingkungan sekitar begitu. Karena sederhananya untuk sebuah
tes-tes akademik saja begitu ya, itu mahasiswa yang kemudian dia akan ujian skripsi katakanlah, dari mulai menyiapkan mikrofon, menyiapkan laptop, menyambungkan laptop ke perangkat lainnya, begitu ya, ke infocus lah dan lain sebagainya, itu penguji dan pembimbing mana mau tahu begitu ya. Pointer yang kita pegang sudah dipastikan hurung begitu ya, nyala dalam kondisi on begitu. Pembimbing penguji tidak mau tahu begitu ya, jam baru sudah prung dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kemudian kemandirian itu tidak dibangun, badai kumaha begitu ya. Nah, barangkali ini juga masih tidak jauh dari konsep yang kami bangun sebelumnya begitu ya. Essential skill itu apa ya? Hal dasar yang harus diampu. Ya. Jadi jantungnya kompetensi pribadi lah tuh. BT Aki sudah auto wajib begitu ya. Auto wajib kami fasilitasi. Dan barangkali menjadi PR besar bagaimana mengimplementasikan ke dalam assessment harian tepatnya seperti apa supaya anak-anak juga lebih terjaga. Contoh hari ini saya tidak memberi jaminan ketika anak dari kelas 3, 4, 5, 6 menyetorkan hafalan di setiap akhir pekan, apakah jadi jaminan dalam 1 bulan anak hafal 1 juz? Tentu saja tidak gitu. Tapi paling tidak ikhtiar kami untuk memberikan ruang begitu, bahwa anak aware dengan hari, oh walaupun hari ini hari libur, saya tetap membuka Al-Quran begitu. Bahwa walaupun hari ini saya bukan hari bersekolah, tapi saya insya Allah masih reminder oleh pihak sekolah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian public speaking juga kemarin dinotis sedikit di kelas 3 dan 4, yang saya khawatirkan adalah ketika anak menganggap public speaking itu sekadar berbicara di depan gitu ya, nge-MC begitu ya, membuka acara, padahal mah berbicara personal pun kalau bagi saya itu bagian dari public speaking, karena dibawa ke setiap lingkungan sosial manapun begitu. Sampai kemarin itu saya menjadi tafakur panjang ya Bu Hani. Saya didaulat menjadi juri lomba di dinas setempat. Ada salah satunya lomba pidato. Saya yang langsung memegang diantara dalam bahasa Sunda. Oh ya Allah begitu. Bagaimana pidato ini sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana anak juga bisa membedakan mana ceramah, mana pidato, mana ngan ukur sambutan begitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu Masya Allah ya. Luar biasa. Nah, keterampilan berjejaring, bagaimana anak ya minimal mereka belajar punya kolega, bagaimana anak minimal mereka belajar bekerja sama begitu ya, manner juga begitu ya. Saya teringat dengan John Robert Power-nya milik orang tuanya Sandi Uno gitu ya, Min Uno, kemudian Elin Rahman. Mungkin tahun 80-an, tahun 90-an mereka betul-betul pelopor, tapi hari ini wah banyak sekali begitu ya pelatihan-pelatihan semacam itu. Minimal cara membala, kalau kita duduk di kursi harus seperti apa posisinya, kita makan dan lain sebagainya, nah masih ngaremeh atau tidak dan lain sebagainya. Nomor 5, mendesain program itu kurang lebih anak merencanakan. Jangan sampai lulus dari SMP itu tekabayang ngelola kepanitiaan acan begitu ya, mendesain program itu. Atau paling tidak kalau mereka punya passion di poin mana, kenapa tidak kemudian mereka membuat sebuah perencanaan dengan apa yang dia suka begitu ya. Penguasaan IT, nah ini masuk ke muatan lokal nantinya. Ada pelajaran khusus komputer minimal begitu ya. Kalau kemarin Pak Akmal sudah mencetak ada di fase A-nya tuh begitu ya, untuk mereka menguasai piraku begitu ya, lulus SMP tidak terkuasai
Excel acan begitu, apalagi Word mah tuh harusnya Word mah bari ngicep bari ngicep sudah terlampaui atuh gitu ya. PowerPoint masa masih gagap atuh begitu ya. Penguasaan minimal Google Drive, Google Classroom, Google Meet masa iya begitu ya, masih belum terkuasai, itulah kurang lebih ya. Bela diri, insya Allah ini saya sudah menghubungi teman, ini juga masuk ke dalam muatan lokal, jadi kemudian ibu bapak ketika kemudian nanti putra atau putrinya di sini, bela diri sudah menjadi fasilitas begitu ya, sama dengan pembelajaran komputer. Nah, budaya positif harian juga tidak jauh ya, salat wajib, salat sunnah, kebiasaan membuat to-do list aktivitas. Ya, hari ini teh mau apa aja dituliskan, hafalan dan jurnal Al-Qur'an, membuat laporan harian, reading log, nanti jadi diutamakan, bukan diutamakan. Kalau hari ini baru punya redaton, nah kalau SMP mah wayahna tuh harus sudah punya reading log pribadi masing-masing. Hari ini membaca buku apa, hari ini dapat berapa halaman membaca buku. Kurang lebih seperti itu. Begitu ya. Karena Ibu Bapak, yang namanya pengetahuan akan berbeda begitu ya. Mungkin bagi kita orang dewasa dapat ilmu pengetahuan levelnya masih di permukaan gitunya. Hanya modal cenah atau membaca buku judulnya aja gitu. Dengan yang memang kita itu ya membaca bukunya sudah berulang dan sudah sudah mendarah daging lah kurang lebih. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika nanti anak-anak kita kuliah, ya dari mulai S1, S2, S3 itu selalu ada standar jumlah referensi yang dibaca. Ya, untuk S1 minimal jurnalnya 35 misal, minimal bukunya 20 misal. Apakah bisa diramu hanya dalam waktu 3 bulan? Alah, 3 bulan mah minimal untuk ke lapangan. Ini riweh dengan baca buku. Nah, atuh minimal kalau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya mah begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini barangkali di breakdown-nya ke sini. Jadi dibaca secara teknis dalam bentuk kegiatannya kurang lebih seperti ini, desain-desain yang tadi itu begitu ya. Ada kelas profesi, kalau di tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya bisa jadi tahapannya baru observasi begitu ya, tapi barangkali di kelas profesi untuk SMP bisa lebih mengerucut dan dikayakan jumlah profesinya barangkali, dan ini pemagangan begitu ya. Anak senang desain, mari kita magangkan ke siapa. Anak senang berjualan, mari kita magangkan ke tempat mana begitu ya. Anak senang mengajar, kenapa tidak dimagangkan di SD Zaidan Educare saja begitu ya. Nah, bagian menerima setoran kalau memang kompatibel, kenapa tidak begitu ya, magang di lingkungan yayasan tempat beraktivitas. Apakah kemudian itu tidak lebih mindfulness begitu, pengabdian langsung di internal yayasan? Kenapa tidak? Sudah memungkinkan kok gitu. Nah, ini masih belum diedit, mungkin bukan karantina. Tadi awalnya saya membuat takhosus. Apakah kemudian dalam kurun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, misalnya anak-anak kita dikarantinakan di sebuah lembaga penghafal Quran, karena ketepatan kami juga bermitra dengan beberapa, ya ini bagian dari kejujuran lembaga saja gitu. Barangkali saya yang paling tidak expert ya untuk penguasaan hafalan Quran di antara teman-teman di sekolah. Ya, oleh karenanya mengingat menimbang kemampuan, nampaknya akan lebih relevan ketika ada program dikarantinakan di lembaga mana yang memang itu expert atau secara khusus atau memang secara home based menangani tentang penguasaan hafalan Quran. Begitulah kurang lebih. Dan ini yang menarik, karantina kampung Inggris. Begitu. Ini terinspirasi dari Pak Indra karena memang beliau pernah di sana. Jadi dengan angka
cuma berapa Bu Hani kemarin itu tidak lebih dari 2 juta kalau bayarnya, kalau kita ambil yang hanya 2 pekan. Ya paling ibu bapak menyiapkan biaya hidup saja gitu, tapi kan itu juga tidak barbar atau ya biaya hidup juga tetap mari kita hitung lah seperti backpacker saja ya. Jadi kita merih lah di sana. Yang penting kita dapat beraktivitas interaksi langsungnya di sana. Ada versi 2 pekan, ada versi 1 bulan begitu. Secara teknis nanti akan kita putuskan, tetapkan gitu ya. Kemudian proyek kepanitiaan barangkali tadi salah satunya menjawab mendesain program begitu ya. Jangan sampai lagi gagap di antara anak kita, kadar mengelola proyek apa begitu ya. Masih ada kesulitan, masih ada kebingungan. Sedangkan begitu ya, banyak orang banyak orang-orang kompeten yang itu memiliki background organisasi begitu. Bahkan sederhananya ibu bapak yang dirahmati Allah begitu. Seorang dewasa mampu membuat surat, seorang dewasa mampu membuat tor. Sebetulnya itu bukan dari buah pekerjaan, bukan. Ya, itu didapatnya sebetulnya dari kemampuan organisasi begitu ya. Pekerjaan mah lebih karena sehari-hari dihadapi begitu. Sebenarnya latihannya itu jadi membuat surat, membuat caption, membuat apa itu sebetulnya bahkan membuat amplop gitu. Itu sebetulnya logikanya itu didapat dari perjalanan organisasi sebetulnya ya. Jadi banyak efek positif lah ya insya Allah. Kurang lebih saya hanya menyampaikan poin penting saja barangkali begitu ya. Nanti insya Allah kita akan ngobrol lebih luas dan harapannya lebih utuh begitu. Adapun ibu bapak bertanya, Bu Mia ada tempatnya di mana? Yang pasti kalau tempat bukan di sini Bu, di Dita Tosrin Usik ya, sudah sempit begitu ya. Luas dan lengang itu ketika tidak ada interaksi, tidak ada anak-anak begitu. Tapi kalau anak sudah bubar mah, anak sedang berinteraksi, sedang beroperasi, wah itu kurang lah. Nah, tapi sebagai gambaran, untuk SMP, sebetulnya dengan hanya mengontrak sebuah ruko atau rumah, begitu di sebuah perumahan dan lain sebagainya, itu sudah kami anggap cukup. Kenapa? Karena memang untuk anak usia SMP sudah sangat mungkin dibawa moving class gitu. Seperti tadi, ya sudah kelas profesinya kita datang langsung saja ke tempat pengampu dari profesi tersebut begitu ya. Untuk karantina Quran jelas kita bawa ke ma'had khusus. Untuk pemagangan sudah jelas juga kita bertempat di tempat yang kita orientasikan begitu ya. Gambarannya seperti itu. Untuk biaya ibu bapak mangga bayangkan saja angka masuk SD dalam kurun 5 tahun ini, karena sudah 5 tahun ini kami tidak menaikkan 1 rupiah pun untuk biaya sekolah, kecuali ada penyesuaian jadi 500.000 flat ya. Kan SPP pasti berbeda-beda kan ya. Kelas 6 yang lulus kemarin baru angkanya pasti berbeda, kelas 6 hari ini juga berbeda, kelas 5 hari ini berbeda, kan setiap tahun kalau SPP itu ada perubahan, kecuali sekarang itu angka yang sudah flat itu 1, 2, 3. Nah, 4, 5, 6 itu mulai dari tahun kemarin ada penyesuaian karena jam sekolah ditambah sampai jam dasar sholat di sekolah begitu ya. Jadi flat di angka yang sama untuk kelas 4, 5, 6 begitu. Nah, SPP kurang lebihnya sama dengan kelas 1, 2, 3 hari ini. Untuk biaya masuknya juga tidak jauh begitu. Bahkan ada kelebihan barangkali nanti di SMP itu renang masuk ke muatan lokal begitu ya. Bela diri sudah masuk ke muatan lokal. Jadi ibu bapak tidak perlu lagi berpikir itu
oh biaya lagi jadi les dan lain sebagainya begitu. Itu sih kurang lebih. Tapi namanya mensosialisasikan ya secara sunatullah ya begitu, harus ada hal yang kami paparkan begitu ya. Semoga bermanfaat. Tentu saja ini tidak akan puas begitu ya, dan untuk sementara nampaknya kami juga tidak akan dulu membuka forum tanya jawab untuk SMP karena masih ada batch berikutnya begitu. Wabil khusus mungkin untuk ibu bapak kelas 6 pekan depan sudah masuk ke sosialisasi perdana untuk backpacker begitu ya, minimal RAB-nya sudah bisa kami share begitu ya. Kemudian destinasi di sana mau kemana saja sudah bisa kami share juga. Nah, mudah-mudahan nyelip lagi nih obrolan tentang SMP untuk ibu bapak kelas 6 begitu ya hari ini. Mangga kantun diantos jadwalnya pekan depan insya Allah begitu ya. Itu barangkali, mudah-mudahan saya tidak sedang berjanji banyak hal begitu ya, karena tidak ada yang apa ya istilahnya, saya dan bukan tipikal juga begitu ya berpersuasi ayo ke sini gitu. Murni ini bagian dari keresahan saja sebetulnya begitu ya. Minimal kami bisa memberikan alternatif begitu ya atas keresahan yang ada. Itu sebetulnya begitu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya antarkan mewakili sekolah begitu. Dan mohon izin barangkali Bu Hani prolog untuk nanti sebelum Bapak Ibu panitia menyampaikan tentang teknis kemah mandiri begitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Bapak atas persiapannya begitu ya, pengkondisiannya begitu. Dan mudah-mudahan menjadi PR kita bersama. Semoga anak-anak kita di tahun ini sudah lebih tertib pengkondisian barangnya begitu ya. Jadi mangga di copy paste pola-pola kemarin Ibu Bapak mengkondisikan untuk homestay. Jadi untuk pakaian itu silakan sudah satu bundle begitu ya, per satu kantong kresek itu mulai dari kerudung, baju atasan, baju bawahan, kemudian innernya, dalamannya begitu, betul-betul dihimpun dalam satu kantong kresek untuk satu setnya gitu. Jadi kalau anak bawa 2 set pakaian ganti, berarti ada 2 kantong plastik begitu, ada 2 kantong kresek yang sudah di label. Artinya begini, salah satu sikap optimistis orang Muslim itu seperti ini. Salah satu komponen sabar orang Muslim itu seperti ini. Apalagi tidak disiapkan saja masih ada kemungkinan atau potensi hal yang tidak diharapkan. Nah, maka apalagi ketika kita tidak menyiapkan, begitu ya. Termasuk nanti untuk snack, mohon izin nanti kami pegang, kami ambil, begitu ya. Oleh karena penting sekali satu kresek, satu kantong plastik makanan bekal itu snack bekal dari rumah itu betul-betul harus di label, karena itu sangat privasi punya anak. Adapun kelebihan mangga bawa pulang lagi. Jangan sampai ada anak membawa salah satu coklat yang itu sudah gacoan dibawa dari rumah, jadi tertukar dengan teman begitu. Nah, itu juga harus kita takar bersama begitu ya. Tidak perlu berlebihan membawanya dan tidak juga sayana begitu ya. Itulah kurang lebih. Tapi yang ingin saya sama-sama garis bawahi untuk kita semua itu ya, sudah dirapihkan sedemikian rupa dari rumah, di label satu kantong kresek tertentu begitu warna putih katakanlah, bekal snacknya apa saja, dan mohon tidak berlebihan, hindari permen ciki begitu ya. Mangga ibu bapak bisa lebih paham memilihnya seperti apa. Nanti kelebihan silahkan bawa pulang masing-masing begitu ya. Untuk bab kedisiplinan saja sebetulnya untuk kami ambil supaya anak bisa khusyuk, waktunya makan, waktunya makan snack ya makan snack begitu. Mohon izin saya mengambil space bicara tentang camping ya. Barangkali ini hal krusial yang harus sama-sama kita
underline begitu. Dan mohon pengkondisian juga, pihak dinas sudah saya proloh ke mereka semua begitu ya, akan hadir mudah-mudahan kompak dari dinas tempat begitu ya. Dari mulai obrolan sampai surat sampai rundown sudah kami forward ke mereka. Nitip supaya anak-anak juga bisa lebih tertib. Begitu barangkali Ibu Hani dan Bapak Ibu yang lainnya dan teman-teman di Orbit TikTok, terima kasih sudah membersamai. Hatur nuhun, hapunten samudaya kalepatan, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Mia untuk pemaparan sosialisasi tentang SMPZ dan Educare ini. Mudah-mudahan berjodoh, mohon ya berjodoh dalam artian apa yang sudah kita susun begitu ya, kemudian mendapatkan respon yang terbaik dari lingkup keluarga besar Zaidan Educare ini, insya Allah. Tadi pun Bu Mia sudah notis ya untuk beberapa hal krusial di agenda kemah. Itu kalau saya refleksi perjalanan dari program ke program ya Bu Mia terkait snack itu, mungkin kalau dilihat selintas asa sepele, tapi sebetulnya itu punya value yang cukup besar begitu untuk sekolah dan untuk anak-anak terutama. Mungkin untuk bab untuk bab technical meeting akan kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini kita bagi 2 jenjang ya. Untuk technical meeting kemah gembira TK dan technical meeting kemah mandiri SD begitu. Untuk di awal ini akan kita dahulukan technical meeting khusus yang TK terlebih dahulu, Bu Mia, insyaallah. Mangga kepada Ibu Kiki, barangkali sudah siap Ibu Kiki. Bu Hani, Billy, ini mungkin masukan aja spontan. Kita berfoto bersama sebelum pemaparan, karena nanti mungkin setelah Bu Kiki atau siapa mewakili TK, Ibu Bapak dari TK boleh boleh izin live duluan gitu. Khawatirnya yang SD pilih lagi gitu maksud teh. Kecuali orang tua TK yang auto punya ananda di SD barangkali begitu ya Bu Hani ya. Mohon. Kalau yang double berarti mengikuti sampai akhir Bu Mia. Mohon dianten selepas Kiki berakhir mah mangga pilih bade ti payun kitunya Bu Hani leres ya. TK bisa duluan. Mohon Bu Mia leres. Siap atuh. Mohon mangga atuh. Mangga mungkin. Ibu Bapak mangga untuk kameranya bisa dibuka terlebih dahulu untuk dokumentasi agenda hari ini. Mungkin Pak Akmal barangkali bisa dibantu untuk fotonya. Mangga. Saya juga di depan laptop jadi memungkinkan. Bentar ya. Mohon. Saya ketepatan enggak ini Bu Mia. Pakai laptop. Pak Akmal punten. Kan ini mah beda dengan Zoom. Kalau mau layar berikutnya kumaha? Supaya Bapak Ibu yang lainnya biasa foto gitu lebar tos garelis. Oh, siap atuh. Oh ya, mangga tuh ya Pak Akmal, mangga. Sama Pak Akmal aja. Berarti ya? Iya, saya mah baru dari mohon, pertama aja. Siap Pak. Mohon, mangga Pak Akmal. Mohon ibu-ibu mangga boleh disiapkan untuk kameranya, mangga. Mudah-mudahan bisa banyak yang on kamera. Mangga Pak Akmal biasa di kawitan. Boleh langsung kirim ke grup besar aja ya Pak ya, tesawiosnya. Nah, sip atuh. Saya WhatsApp-na auto ini dah. Hurung. Masih Pak? Oh, sedang dipilah ya? Atau Sorna Bani. Siap. Nuhun Bapak Akmal. Masya Allah. Cepat gininya kok Pak Akmal. Belum bisa tidur kalau belum bisa dipoto cenah zaman ayeuna mah. Mohon. Mangga. Hatur nuhun pisan Pak Akmal untuk bantu sana.
Baik, kalau begitu tadi mungkin jelas ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi penyampaian technical meeting untuk TK terlebih dahulu. Setelah TK selesai, mangga Bapak Ibu dari TK bisa untuk live terlebih dahulu. Kalaupun yang masih kalaupun yang included yang kakaknya di SD berarti tetap join bersama kita begitu ya. Mangga Bu Kiki, kita siap Bu Kiki? Insya Allah. Ya, mohon Bu Kiki dipersilahkan. Ya, izin share screen ya. Coba dulu. Udah ada belum ya? Acan Bu Kiki? Belum ada. Kalau di saya. Boleh dibantu Pak Mangga Pak Akmal yang kan bantu sandai. Ya, boleh dibantu sama Pak Akmal aja. Belum ada ya? Dikirim ke saya juga. Oh, ada tuh, ada. Oh, udah. Mohon. Udah ada Bu Kiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya udah jelas? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tentang Kemah Gembira 2024. Nah, yang pertama ada pelaksanaan Kemah Gembira ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, bertempat di Depik Bongkor. Boleh di next Pak Akmal. Selanjutnya ada tata tertib Kemah Gembira. Oh ya. Oh, ini saya udah dari saya aja. Oh, ini bisa sih. Ya. Selanjutnya ada tata tertib Kemah Gembira. Yang pertama, Ananda berkumpul di Depik Bongkor mulai pukul 7.30 sampai jam 8 pagi. Yang kedua, orang tua menjemput ke Depik Bongkor pada pukul 16.30. Yang ketiga, Ananda memakai seragam olahraga, sepatu, dan juga topi. Yang keempat, Ananda membawa perlengkapan yang sudah ditentukan. Yang kelima, Ananda mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Ya, boleh di next Pak Akmal. Ya, selanjutnya ada titik kumpul Kemah Gembira. Titik kumpulnya di tulisan Depik Bongkor Bumi Perkemahan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin mengantarkan dan juga menjemput, nanti titik kumpulnya ada di seperti yang ada di gambar slide ini. Selanjutnya, ada perlengkapan Kemah Gembira. Yang pertama, 1 setel baju ganti. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mia. Jadi baju ganti ini dimasukkan ke dalam kresek atau goodie bag dan diberi nama. Siang, gelas plastik dan sendok yang sudah diberi nama juga. Lalu ada susu seduh kesukaan Ananda, alat sholat, sandal, kantong kresek, memakai topi dan sepatu, membawa krayon atau pensil warna. Ini bisa disesuaikan saja apabila Ananda tidak terbiasa meminum susu seduh atau minuman instan begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan aja, misalnya Ananda suka minuman herbal, boleh dibawa aja minuman herbalnya gitu. Segitu aja kalau dari TK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari TK segitu ya Bu Kiki tadi untuk pemaparan persiapannya begitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari orang tua TK, barangkali khawatir ada yang belum jelas. Bu Kiki maaf ini dari Adam, slide yang pertama yang ditolong di share lagi. Slide yang pertama tolong di share lagi, saya belum foto. Oh ya. Punten. Nanti bisa dikirim juga ya Bu Kiki ya? Oh ya, nanti dikirim aja ya Pak di grup. Dikirim, saya kirim aja. Ya, sebentar saya kirim dulu. Mangga Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu, maaf nanti aja mungkin saya japri ya, soalnya ini saya lagi sambil kerja. Oh gitu, mohon. Mangga Ibu, boleh nanti bisa japri langsung ke Bu Kiki, mohon. Mangga. Maaf ya Bu. Oh mohon, terus ya Bunda, mangga. Baik, selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu yang lain, dari orang tua TK, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Atau mungkin nanti mau dibuka sesi di grup kelas mungkin ya Bu Mia, di grup yang PGTK. Oh ini, ada Bunda Kifa, oh mangga. Ada ternyata, dari Bunda Akifa, mangga. Bu Kiki mau tanya terkait kehadiran tadi kan jam 7.30 ya. Karena ini kan kalau masuk kantor kan kami berangkatnya biasanya jam 7, paling lambat juga jam 7 lebih seperempat. Apakah bisa lebih awal gitu datang ke Depik Bongkornya? Misal jam 7 gitu. Oh ya, boleh Bu. Nanti insya Allah dari sekolah juga udah ada yang standby di sana gitu. Terima kasih. Baik, mohon. Jadi insya Allah sudah ada yang standby ya, Umi Alana ya kalau di TK mah. Kalau Umi Akifah untuk SD. Mungkin selanjutnya. Ini satu lagi mungkin Bu Kiki dari Pak Mergi. Mangga Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menanyakan ini Bu, untuk rundown acara kemah gembiranya. Bisa dijelaskan nggak Bu, misal dari pagi sampai sore itu rundownnya kira-kira apa aja yang akan dikerjakan? Baik, terima kasih. Mangga Pak, mohon. Mangga Bu Kiki, penginten ini mah untuk gambaran acara mungkin ya. Nanti kira-kira anak-anak dari pagi sampai sore agendanya ngapain aja? Mungkin secara garis besar juga bisa disampaikan. Mohon. Ya, betul. Ya. Mangga Bu Kiki. Bu Kikinya keluar ya? Oh mohon. Mungkin izin dari jaringan penginten. Mangga atau bisa barangkali mohon bisa di backup dulu. Backup dulu sebentar, Bu Kikinya sambil masuk. Insya Allah untuk gambaran acara mungkin Bapak
Insya Allah di pagi hari kita akan mulai dengan upacara pembukaan, kemudian ada games. Jadi kita akan banyak gamesnya itu tantangannya lebih ke alam. Jadi yang pertama mungkin nanti akan ada hiking, mengitari daerah perkemahan, bumi perkemahan, tapi titik hiking juga masih dengan kekuatan TK gitu ya. Kemudian setelah hiking itu sambil mencari harta karun, kemudian nanti ada games juga bermain air. Nah, kemudian nanti akan ada kelas literasi khusus spesial edisi di sana bersama Bumia. Kemudian nanti juga akan ada api unggun ya, mini api unggun gitu di sore hari setelah kegiatan games air. Nanti setelah itu akan ada anak sesi yang tadi ya, anak kan dibekali untuk membawa minuman seduh gitu ya. Bisa susu, bisa minuman herbal atau minuman hangat lainnya. Nah, jadi akan ada proses bagaimana anak belajar membuat minuman gitu. Jadi untuk perlengkapannya kita buat sesimpel mungkin gitu ya. Gelas itu juga nanti akan dipakai untuk games, kemudian untuk minuman seduh gitu. Mungkin itu Pak untuk gambaran rundown acaranya. Karena TK ini lebih ke kita akan coba kegiatannya lebih ke bagaimana anak-anak itu bisa bersahabat, bisa saling mengenal dan bisa menyatu gitu dengan berbagai karakteristik yang ada gitu ya. Kita ingin di Kemah Gembira kali ini itu adalah bagaimana anak-anak bisa saling bekerja sama, bisa saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Jadi insya Allah untuk gamesnya akan lebih ke kekompakan, persahabatan, seperti itu. Itu mungkin Pak untuk gambaran rundown acaranya di Kemah Gembira. Jadi dipastikan anak-anak sudah dalam kondisi sarapan di rumah gitu ya. Jadi untuk siap melakukan kegiatan berpetualang nanti di bumi perkemahan Depik Bongkor. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Bu. Baik, hatur nuhun Ibu Ica untuk pemaparannya. Bu Hani ya, nanti nanti dibagikan, dilampirkan juga di grup teknik di grup WhatsApp barangkali ini. Ada ya? Ada. Nanti akan kita share di grup ya Pak ya untuk rundownnya sebagai gambaran. Nanti biar ayah bunda bisa tahu juga kegiatannya apa saja. Baik, siap. Hatur nuhun Bu Ica. Ini sebetulnya kalau rundown itu jadi pegangan orang tua mungkin ya, jadi terbayang nanti jam berapa anak posisi sedang melakukan kegiatan apa gitu. Baik, ini masih ada yang raise hand dari Ibu Abizar. Mangga Ibu. Ya, atur nuhun Bu Hani. Izin mau nanya terkait teknis keberangkatan yang jam 7.30 itu dari rumah langsung ke tempat camping atau ke sekolah ya Bu Hani, Bu Ica, punten nuhun. Mohon mangga Ibu. Mangga Bu Ica. Jadi ya Ibu izin dijawab ya. Jadi untuk TK teknisnya langsung ke tempat Depik Bongkornya ya Bu. Jadi kan kalau SD mah ada apa? Ke sekolah dulu. Jalan ya. Jalan dulu ada hikingnya. Kalau untuk TK langsung gitu. Jadi ayah dan bunda mengantarkan langsung ke tempatnya. Insya Allah nanti mungkin kalau ada yang belum tahu kita akan share log ya. Ya insya Allah dekat dari sekolah Zaidah itu posisinya dekat lebih ke atas lagi gitu ya. Siap. Siap Bu Ica. Ya mohon mengantar dan menjemput langsung ke TKP. Mungkin itu. Wow. Ya, mohon. Ya, nun Bu Ica. Ya, sami-sami Bu. Baik, mohon. Ini selanjutnya Bu Ica dari Ibu Intan, Neng Naura. Mangga Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bu Hani, terima kasih. Ini Bu Ica berkaitan sama tadi baju ganti. Tadi kan pakai kresek sama goodie bag ya. Nah, kalau Naura kan memang biasa bawa gembolan. Iya. Nah, apakah boleh bawa tas itu aja? Maksudnya biar sekalian semua peralatannya masuk situ. Jadi nggak usah bawa jinjingan-jinjingan lagi gitu. Jadi makan siang, snack, terus baju ganti dan apa? Mungkin yang lainnya sendok garpu sendok dan gelasnya masuk situ gitu. Iya. Itu aja sih, Bu Ica. Nuhun. Ibu, mungkin kan biasanya Naura bawa banyak peralatan yang lainnya, mungkin bisa lebih disimpelkan saja ya Bu nanti. Jadi mungkin nanti tutorialnya bisa kita share juga mungkin ya bagaimana SD juga kan ada tutorial nih bagaimana packing. Nah TK juga
lebih simpel sebenarnya untuk barang-barang yang dibawa TK kan. Jadi hanya satu setel baju ganti, mungkin bisa bajunya, celananya, kerudung, mungkin kalau perempuan sama dalemannya dimasukkan ke dalam kresek. Kemudian yang dibawa hanya makan siang, kemudian air minum, snack. Nah, snack juga sama, kondisinya dalam satu kresek diberi label nama. Kemudian gelas dan sendok itu juga sudah diberi label. Jadi sebenarnya untuk barang yang dibawa oleh teman-teman TK lebih sederhana ya, lebih simpel insya Allah. Mudah-mudahan bisa masuk dalam satu tas ya. Mangga Ibu. Biar anak juga hatur nuhun Ibu Intan juga ayah bunda yang lainnya. Insya Allah sebetulnya kalau untuk beberapa teknis gitu ya Bu Ica dan Bapak Ibu, Zaidan sudah melakukan beberapa penyesuaian lagi mungkin ya, yang dari awalnya dalam tanda kutip anak teh masuk tapi kalau untuk di Zaidan memang akhirnya dikerucutkan ya gitu. Jadi kalau berkaitan dengan baju ganti dan sebagainya itu teh satu pak kresek begitu. Tapi nanti mangga bisa di-share ulang mungkin ya Bu Ica, jadi supaya lebih terbayang untuk teknik packingnya seperti apa. Mohon hatur nuhun Bu Ica. Mungkin Bapak dan Ibu dari TK barangkali masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi technical meeting Kemah SD. Oke, sepertinya tidak ada. Masih ada ayahnya. Oh, masih Ubay. ada. Mohon. Mangga. Dari Ayah Ubay, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Dipersilahkan. Ya, mau tanya kalau untuk penjemputan, itu yang biasa memang diantar dari sekolah itu gimana, Bang? Nanti diantar juga atau nanti disuruh jemput juga? Mungkin untuk izin menjawab ya Pak, khusus untuk agenda kali ini, orang tua mungkin yang biasanya dijemput oleh dari sekolah, mungkin khusus bisa dijemput langsung oleh orang tua Pak untuk agenda kali ini. Mungkin kalau misalnya kesulitan, nanti insya Allah kita bisa komunikasikan Pak, insya Allah. Kalau misalnya ternyata kesulitan untuk menjemput, nanti bisa didiskusikan pihak sekolah. Kalau jemputnya mungkin agak sore lagi itu bisa nggak? Mungkin tidak apa-apa, insya Allah masih ada pihak sekolah yang menemani, insya Allah. Oke, baik, makasih. Sami-sami Pak. Baik. Mangga dari Bapak Ibu yang lainnya, kita space di sini waktu sampai jam 9.15 untuk technical meeting yang TK. Masih ada waktu 2 menit, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan untuk persiapan Kemah Gembira. Atau barangkali ada yang mau disampaikan dari Bumi untuk penguatan perihal Kemah Gembira. Cekap Bu Hani, insya Allah. Nanti kita bertemu di Medan saja. Siap Bu Mia, mohon. Hatur nuhun Bu Mia, Bu Ica, juga tadi Bu Kiki yang sudah bergabung untuk menyampaikan perihal teknis persiapan Kemah Gembira TK Zaidan Educare. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu dirasa cukup, tidak ada yang ditanyakan kembali. Saya cukupkan untuk sesi technical meeting Kemah Gembira, dan kita akan lanjut ke technical meeting Kemah Mandiri SD Zaidan Educare. Sebelumnya saya persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu atau Ayah Bunda dari Ananda TK, barangkali langsung live juga tidak apa-apa, mangga dipersilahkan. Baik, saya izin live ya. Bapak Ibu. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak Ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita menginjak langsung ke agenda berikutnya, Bapak dan Ibu, sesi technical meeting Kemah Mandiri dari SD Zaidan Educare. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dede beserta Pak Saiful mungkin. Tadi Pak Saiful juga gabung. Mangga Ibu Dede barangkali sudah siap. Ya Bu, sama Pak Saiful. Sama Pak Saiful. Sama Pak Saiful, mangga.
Mangga. Pak Saiful, dipersilahkan. Insyaallah siap. Hatur nuhun Bu Hani. Mohon, mangga Pak Saiful. Hatur nuhun juga Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana bidzinil qawim bainas siratal mustaqim bil ayati wadz dzikril hakim wa bi sunnati rasulillahil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa ba'du. Mohon izin, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Jelas Pak Saiful. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Hadratul kiram yang kami hormati dan kami muliakan, bersama-sama terutama Ibu Mia, terima kasih atas kesempatan dan waktunya juga membersamai kami semua. Bapak Ibu guru yang hebat, juga ayah bunda yang mudah-mudahan selalu bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi menjelang siang kita masih bisa bersama di tempat virtual ini ya. Alhamdulillah, bagi saya pertama kali juga nih bergabung dengan Bapak Ibu terkhusus di Zaidan Educare secara virtual. Semoga ini menjadi hal baik dan manfaat untuk semua. Baik Bapak Ibu yang hebat, insya Allah kami akan sampaikan technical meeting untuk kemah mandiri dari SD Zaidan Educare. Alhamdulillah sudah dibantu oleh Pak Bos Akmal ya, udah share screen-nya. Bapak Ibu yang hebat, silahkan dilanjutkan Pak Akmal, technical meeting-nya. Nah, sip. Insya Allah kalau tadi kemah TK atau kemah gembira dilaksanakan pas hari Selasanya, dari pagi sampai sore, jadi tidak ada menginap. Untuk SD akan dilaksanakan Selasa sampai Rabu, 10 sampai dengan 11 September 2024. Kalau lagi disampaikan kalau TK mah nggak ada nginap, SD mah insya Allah menginap 7 hari 7 malam. Dari jam 10 sampai jam 10. Dari tanggal 10 sampai tanggal 11 September Bapak Ibu ya. Menginapnya 1 malam insya Allah. Itu untuk pelaksanaan. Next, Pak Akmal. Lokasinya sama dengan TK di Bumi Perkemahan Depik Bongkor di Jalan Bongkor, Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkerang, Kota Bandung. Diakses untuk perjalanan dengan jalan kaki. Insya Allah kalau perhitungan Google Map itu ada 1,1 km jaraknya, bisa diakses dengan jalan kaki itu sekitar 18 menit perjalanan kaki, tentunya orang dewasa ya. Karena kita misalnya kita akan kemah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, insya Allah waktunya bisa ditempuh dengan lebih dari 18 menit karena memang ada istirahat di tengah-tengah perjalanan. Insya Allah tidak akan melelahkan tetapi menyenangkan. Selanjutnya Pak Akmal, ada tujuan besar dari pelaksanaan kemah mandiri ini sebenarnya sudah tiap tahun dilaksanakan dan tujuannya tidak jauh berbeda. Yang pertama meningkatkan kemandirian dari anak atau murid. Kedua, memperluas pengetahuan. Ketiga, menjalin kebersamaan. Dan juga yang terakhir meningkatkan kedisiplinan. Ada value atau tujuan yang tidak tertuliskan di lembar presentasi ini, yaitu ada value nilai kebersyukuran kita kepada zat ilahi, dimana misalkan dicontohkan saja ya Bapak Ibu yang hebat, kita kan terkadang lupa bersyukur kepada Allah dari hal-hal yang biasa kita nikmati, kita jalani di keseharian kita. Contoh saja, kita terkadang lupa mensyukuri nikmatnya minum air putih, atau segelas air putih itu kadang-kadang kita lupa mensyukurinya karena terbiasa kita minum air putih. Bahkan saking itu kita lupa bersyukur kepada Allah, kita mencari-cari minuman yang lain untuk menghilangkan dahaga kita atau untuk menghilangkan nafsu kita. Maka di kemah mandiri ini insya Allah keterbiasaan itu akan kita kurangi demi mudah-mudahan menjadi value, menjadi nilai bertambahnya bersyukur kita kepada zat ilahi. Kalau kita kehausan, benar-benar kehausan contohnya,
Maka minum air putih itu serasa nikmat dan akan hadir rasa bersyukur kita lebih besar kepada Allah. Insyaallah yang biasa tidur di kasur empuk misalkan di kemah mandiri ini akan tidur beralaskan matras atau alas tidur, itu mudah-mudahan menjadi value atau nilai yang menjadikan lebih bersyukur kembali ketika tidur di rumah masing-masing beralaskan kasur yang empuk gitu. Ada value yang sekali lagi tidak tertuliskan di screen hari ini. Selanjutnya Pak Akmal. Oke. Acara utamanya garis besar saja Bapak Ibu ya. Di hari pertama itu ada upacara pembukaan. Kemudian ada pembuatan yel-yel kelompok, ini secara kelompok, dan ada materi yang perlu disampaikan kepada murid-murid. Yang pertama itu ada di pagi menjelang siang sekitar jam 10, sebenarnya ada LBB atau latihan baris berbaris, insya Allah akan disampaikan langsung oleh yang berkompeten dalam bidangnya, tapi ini dalam proses. Ayah Lino dipastikan mudah-mudahan bisa hadir membersamai kita untuk materi LBB. Kedua ada materi panahan, kita akan hadirkan dari kelompok Rahila. Rahila itu ada di pesantren Hanan Ataki yang di dekat Gunung Manglayang ya. Insya Allah akan menghadirkan dari Rahila tersebut. Kemudian ada masak-masak bagi kelas besar pada saat sore hari, asar menjelang maghrib. Kemudian kelas kecilnya ada melukis secara kelompok. Dan malam harinya api unggun, ada juga nasihat malam. Selanjutnya di hari kedua ada olahraga, jelajah hutan dan halang rintang, dan terakhir ada upacara penutupan. Upacara penutupan insya Allah akan dilaksanakan setelah zuhur. Dilanjutkan Pak Akmal. Pembiasaan yang ada terkhusus di kemah mandiri ini tidak jauh berbeda dengan pembiasaan di setiap hari di Zaidan Educare ya. Pertama ada salat fardu berjamaah, kemudian ada salat tahajud. Mudah-mudahan kita ikhtiar bersama, belajar tahajud bersama juga di alam langsung. Ada salat duha, kalaupun kita lagi kemah, tapi mudah-mudahan salat duha tidak tertinggal juga. Ada mengaji bersama, dan ada pelaksanaan kultum baik itu ba'da maghrib atau ba'da subuh. Itu pembiasaan-pembiasaan yang tidak kami hilangkan, bahkan terus kami biasakan walaupun di kemah mandiri. Terus Pak Akmal. Mohon maaf jadi mengerjai Pak Akmal ini ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh Pak Akmal ya. Bapak Ibu selanjutnya ada snack time dan makanan berat. Peserta didik atau murid masing-masing membawa snack untuk 4 kali snack time, dan diharapkan untuk snacknya sudah di packing dalam kresek masing-masing dan sudah diberi label nama dari rumah masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mia juga, mohon izin karena emang kalaupun hal sepele tapi memiliki value yang besar untuk kedisiplinan masing-masing, maka snacknya dari rumah masing-masing sudah dimasukkan dalam kresek untuk 4 kali snack time dan sudah diberi label nama masing-masing dari rumah. Untuk makan siang hari pertama, itu setiap murid membawa bekal dari rumah masing-masing. Jadi insya Allah makan siang di Depik Bongkor sudah dari rumah masing-masing, makanya tidak ada masak-masak di hari pertama pagi ya. Nah, makan siangnya sudah bawa. Ya, Pak Akmal dilanjutkan. Oke, masih ada screen-nya Pak Akmal. Oh, ada snack time dan makan beratnya. Perkiraan saja ini hari pertama untuk snack time di jam 9 ketika sudah sampai Depik Bongkor, karena perjalanan dari jam 7 insya Allah jalan kaki ke Depik Bongkor. Maka sebelum upacara pembukaan kita akan ada snack time terlebih dahulu sambil istirahat, sambil persiapan untuk upacara pembukaan. Selanjutnya ada makan siang ba'da zuhur, ada makan malam. Nah, insya Allah sudah kami sepakati makan malamnya kita laksanakan sebelum maghrib. Karena insya Allah malamnya ada waktu snack time.
Nah, hari kedua sarapan di jam 7 sampai jam 7.30. Untuk snack time-nya berbarengan dengan giat pribadi sekitar jam 10. Kemudian ada makan siang di jam 12.20 ba'da zuhur. Dan ada snack time sambil menunggu kepulangan. Jadi insya Allah kepulangan atau penjemputan di Depik Bongkor langsung dijemput oleh orang tua masing-masing pada jam 1:30 siang. Itu ada perbedaan di kemah mandiri tahun ini, insya Allah kita aplikasi belajar di kemah mandiri insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran awal, mudah-mudahan bisa menjadi pengenalan awal pengetahuan kita tentang Rasulullah. Yuk Pak Akmal dilanjutkan yang tadi. Mohon maaf Bapak Ibu yang hebat, agak rada panjang ya kalau untuk kemah mandiri dari SD. Keberangkatan dan kepulangan insya Allah hari Selasa, tiap murid datang ke sekolah pada pukul jam 7 sampai jam 7.30. Insya Allah jam 7.30, mudah-mudahan bisa tepat waktu perjalanan menuju bumi perkemahan Depik Bongkor. Jadi jam 7.30 insya Allah akan berangkat jalan kaki ke Depik Bongkor, sekitaran jam 9 insya Allah sudah sampai Depik Bongkor. Insya Allah jalannya tidak akan cepat-cepat, tetapi ada istirahat dan mudah-mudahan bisa dijadikan perjalanan yang menyenangkan. Dan peserta didik sudah bisa dijemput insya Allah pada hari Rabu sekitar jam 1:30 siang. Lokasi penjemputannya tidak di sekolah, melainkan di bumi perkemahan Depik Bongkor. Ya, Pak Akmal, dilanjutkan. Ini agak kurang terbaca, insya Allah akan disampaikan, di-share langsung di grup juga nggak apa-apa. Ada daftar perlengkapannya. Ada kecil pisan Pak Akmalnya kalau di sini. Insya Allah. Mohon izin untuk Bapak Ibu guru terbaca atau tidak? Kecil memang Pak tulisannya ini teh. Ya agak kecil ya. Kecil nggak apa-apa nanti mungkin coba. Sambil saja, insya Allah sambil nanti juga kan di-share ya Bu ya, di Bu Hania di grup ya. Secara garis besar Pak Saiful. Ini kan sudah jadi lampiran di surat juga bukan ya, yang perlengkapan ini ya? Betul. Sudah dicetak juga ya. Nah, barangkali Ibu Bapak bisa di rumah bisa sambil review itu gitu maksudnya. Betul, secara garis besarnya saja paling. Ada beberapa yang perlu disikapi atau diubah. Di sini ada perlengkapan pribadi dituliskan memang di surat itu, nanti mudah-mudahan bisa diganti juga. Ada mana tuh perlengkapan tidur berupa matras atau alas tidur itu jadi perlengkapan pribadi, tapi insya Allah kita ganti itu jadi perlengkapan kelompok karena untuk matras insya Allah dari sekolah kan sudah ada 3 matras gitu, maksudnya setiap tendanya. Jadi itu untuk pemenuhan saja, jadi perlengkapan tidur berupa matras camping atau alas tidur itu menjadi tugas kelompok atau perlengkapan kelompok. Jadi diubah dari perlengkapan pribadi menjadi perlengkapan kelompok. Jadi satu kelompok cukup 1 alas tidur. Itu bisa digunakan untuk alas tidur di tenda atau bisa digunakan untuk alas ketika sholat jamaah di lapang. Itu. Nah, sekali lagi itu bisa dikaji atau bisa dianalisa di lampiran surat yang sudah disosialisasikan kepada orang tua, insya Allah. Dilanjut di screen yang selanjutnya aja Pak Akmal. Oke, Bapak Ibu yang hebat. Untuk media berkomunikasi, insya Allah
wali kelas masing-masing juga setiap kelasnya akan hadir membersamai kita di Kemah Mandiri ini. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang perlu dikomunikasikan, bisa menghubungi langsung ke wali kelas masing-masing. Kelas 1 ke Ibu Dede, kelas 2 ke Bu Omi, kelas 3 Pak Sultan, kelas 4 Bu Zia, kelas 5 Bu Titi, dan terakhir kelas 6 Bapak Ozi. Dilanjutkan Pak Akmal. Insya Allah itu kiranya yang perlu kami sampaikan di technical meeting dari SD Zaidan Educare terkait Kemah Mandiri. Mudah-mudahan sekali lagi itu bisa menjadi pencerah sedikitnya atau gambaran khusus tentang Kemah Mandiri yang akan dilaksanakan oleh SD Zaidan Educare tahun ini. Demikian Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan atau yang perlu dilengkapi. Ya, sudah ada langsung tuh Ibu Amalia Ida Zubaidah. Mohon, hatur nuhun Pak Saiful untuk pemaparan informasinya. Mungkin langsung kita buka sesi tanya jawab. Ini ada yang sudah siap dari Umi Hilwa. Mangga Umi Hilwa dipersilahkan. Dari Umi Hilwa dulu ya, mangga. Punten, ini kayaknya pijit sama tangan anak saya yang bayi. Oh, enggak apa-apa. Oh, mohon. Sesawi ya Umi, ya. Alhamdulillah, bayinya bisa ikut Google Meet bareng Bu ya. Mohon. Baik, mungkin ini selanjutnya Pak Saiful dari mohon dari Ibu Kiara. Mangga Ibu, mohon Bunda Kiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang bertanya, Bapak, kalau yang tadi alat perlengkapan pribadi yang matras itu kan jadi perlengkapan kelompok ya? Betul. Atau nanti kelompoknya akan di-share di grup atau bagaimana? Terus nanti kan jadi kita tahu siapa aja yang bawa perlengkapan kelompok atau nanti akan ditentukan dari pihak sekolah gitu. Oke, siap. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok, sebenarnya kalau ke anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok, sebenarnya kalau untuk ke murid sudah disampaikan ya, nama-nama kelompoknya. Insya Allah itu juga akan disampaikan ke Bapak Ibu. Sekaligus tentang perlengkapan pribadi ataupun perlengkapan kelompoknya akan kami share di grup dan secara resmi juga di surat sebagai lampiran, termasuk nama-nama anggota kelompoknya Bapak Ibu. Oke, mohon. Baik, siap Pak Saiful, berarti nanti ada tembusan lagi untuk informasi pembagian kelompoknya. Selanjutnya ini dari Ibu Kakak Al. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Hani. Tanya, Assalamualaikum Abi. Izin bertanya. Ini ya, tadi kan dibilangnya kalau hari pertama itu bawa perbekalan sendiri ya dari rumah. Nah, berarti perbekalan itu untuk snack time pagi, makan siang, snack time sore, makan malam, sama snack time malam gitu. Hatur nuhun Ibu Murni ya. Oke, siap. Untuk bekal makan besar, untuk makan itu cukup makan siang saja Bu yang dipersiapkan. Jadi untuk makan siang di hari pertama saja bawanya itu untuk bekal makan siang. Tapi kalau untuk snack time yang dipersiapkan itu untuk 4 kali snack time-nya. Untuk 4 kali itu untuk 2 hari sudah. Jadi sudah dimasukkan kresek, sudah diberi label anaknya masing-masing. Jadi insya Allah bekal makannya untuk 1 kali saja Bu ya di hari pertama. Iya baik itu ya. Tapi kalau Ibu mau membekali anaknya khusus buat Dumia gitu misalkan, khusus buat Pak Saiful Bahar. Iya baik. Kalau ini just itu saja Bu ya. Insya Allah. Siap. Jadi dipertegas kembali untuk yang khusus hari Selasa itu
anak yang itu yang tidak tertulis di lampiran perbekalan kemarin ya Pak, di surat itu yang memang belum tertulis itu adalah membawa bekal 1 kali makan siang khusus hari Selasa saja. Selebihnya nanti anak-anak untuk kelas bawah itu disiapkan oleh Bu Guru untuk makannya dari Selasa sore sampai nanti ke Rabu siang, insya Allah begitu. Demikian siap. untuk Ibu KKL, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya yang raisen ada Ibu Zain, mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih cuman ini aja minta tolong ke pembina kelompok mungkin ya, kalau malam mau tidur itu bisa dicek gitu. Soalnya tahun kemarin Jain saya bekelin sleeping bag itu nggak dipakai gitu. Jadi dia cuma pakai sarung aja gitu tidurnya. Saya bilang apa nggak dicek gitu sama guru gitu. Jadi mohon dicek aja pas mau tidur gitu anak-anak gitu. Itu aja sih. Oke, hatur nuhun Ibu ya. Masukannya. Ini juga temuan buat kita, insya Allah mudah-mudahan memastikan ada Ibu guru juga, ada panitia yang khawatir juga Bu ya. Iya, soalnya kenapa saya bilang nggak dipakai, nanti teh males ngegulungnya lagi katanya. Tapi kan cuman sarung aja apa nggak dingin gitu teh. Nggak sih katanya, tapi ya mungkin guru bisa ngasih tahu lah gitu, dicek begitu. Tapi tahun kemarin aman Bu ya anak ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Itu aja, siap. Mohon sami-sami Ibu Zain. Jadi insya Allah nanti mungkin di sesi malam ya Pak Saiful sebelum anak tidur, insya Allah guru pembimbingnya gerilya untuk memastikan jadi setiap anak bisa tidur dengan aman, insya Allah Ibu. Atur nuhun untuk ini jadi reminder untuk kita semua. Betul, sekaligus untuk Bu Hani, untuk sleeping bag yang kelas 1 khawatir yang kelas 1 kan ada yang belum punya, bisa memang beli langsung secara pribadi atau sewa secara pribadi, juga bisa dikolektif sewa oleh sekolah. Enggak saja disilakan hubungi kelas masing-masing atau boleh langsung hubungi sekolah saja langsung. Ya, terkait sleeping mohon bag. mangga. Mohon. Jadi tambahannya barangkali dari Bapak Ibu yang belum bisa memenuhi sleeping bag, kalau misalnya sebenarnya kalau di surat mau sewa mandiri dipersilahkan, atau kalau mungkin belum ada linknya, channelnya, mangga bisa menghubungi ke wali kelas terlebih dahulu, nanti akan coba dikoordinir oleh sekolah. Seperti itu. Mohon selanjutnya ini dari Mama Amar yang ingin bertanya, mangga Mama Amar. Baik, izin bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan disampaikan untuk makan siang hari pertama itu kan bekal sendiri ya. Nah kalau yang sudah ikut catering gimana Bu? Apa dapat bekal atau dapat dari catering? Terus yang kedua, untuk terus kalau yang udah ikut apa tadi namanya antar jemput, berarti berangkatnya diantarnya ke sekolah seperti biasa ya, dan nanti pulangnya anak-anak dijemputnya di sekolah juga. Ini untuk yang sudah ikut antar jemput saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Saiful. Nah ini terkait yang catering Bu Hani, bagaimana nih, ada kesepakatan yang sudah dijalin atau gimana? Mohon. Coba saya jawab dulu. Kalau untuk yang makan siang hari pertama, memang akhirnya tetap disiapkan oleh orang tua Mama Amar. Jadi hanya untuk 1 kali makan siang saja. Mohon. Jadi mohon bantuannya untuk tetap disiapkan. Kemudian yang tadi ya antar jemputnya. Kalau untuk yang mengikuti fasilitas jemputan mah tetap dari sekolah, karena kalau yang SD mah startnya dari sekolah kalau untuk pemberangkatan. Kalau untuk yang penjemputan itu sebetulnya semua terkoordinirnya di Depiknya langsung, jadi tidak ke sekolah. Tapi kalaupun memang ada satu dan lain hal kondisi orang tua yang memang tidak memungkinkan, itu sangat bisa dikomunikasikan dengan pihak guru, nanti kita coba bantu untuk kepulangannya. Tapi untuk garis umum aturannya dijemput
nya ke Depik Bongkor begitu. Begitu Ibu Mama Amar. Hari Kamisnya apakah masuk seperti biasa atau libur dulu? Gimana? Gimana Bu? Punten, saya kurang jelas. Untuk esok harinya ini kan Selasa Rabu, berarti ya Selasa Rabu. Ulangi, Kamisnya apakah anak tetap masuk sekolah seperti biasa atau libur dulu? Mohon. Untuk hari Kamisnya libur, Mama Amar. Anak berkegiatan lagi hari Jumat. Oke. Terima kasih informasinya. Oke, mohon. Siap. Hatur nuhun, Mama Amar. Itu mungkin yang Raisen, mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Saiful. Untuk di kolom chat itu dari Umi Akifa ya. Untuk sekarang tidak ada grup pendamping untuk setiap kelompok. Bagaimana Pak Saiful? Jadi menanyakan apakah ada guru pendamping atau tidak? Oke, untuk sekarang tidak ada guru pendamping, setiap kelompok yang ada. Bapak Ibu, setiap kelompok baik besar ataupun kecil, insya Allah ada guru pendampingnya masing-masing. Putra ataupun putrinya, setiap kelompok ada, insya Allah. Sudah ditentukan juga kelompoknya. Kalau perlu disampaikan sebagai lampiran surat itu ya kami sampaikan. Ada juga di kolom chat itu yang menyampaikan dari Umi Wafi. Betul. Insya Allah ini juga reminder buat kita ya. Ada gerakan gosok gigi bersama di sebelum tidur. Insya Allah bukan hanya sekedar dikomandokan saja atau diperintahkan saja, tapi insya Allah akan jadi gerakan bersama. Mungkin setelah nasihat malam Bu Hania. Setelah nasihat malam itu ada pribadi yang akan jadi giat berjamaah untuk gosok gigi bersama. Hatur nuhun ini Umi Wafi. Siap Pak. Hatur nuhun Pak. Sami-sami Ibu. Baik, ini masih ada yang mau bertanya Pak Saiful dari Bunda Raihan kelas 3. Mangga Bunda, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, apakah sudah disampaikan atau belum? Karena saya juga baru gabung lagi, baru nganterin AA barusan. Mau ini aja sih Bu, Pak, anak-anak tuh apa ya? Kalau setiap homestay atau misalkan kemah mandiri itu, kayaknya untuk yang laki-laki setelah berkegiatan itu pasti di masalah kebersihan mandinya Pak. Kalau AA kayak kemarin-kemarin kan rata-rata laki-laki katanya pasti mau tidur teh nggak mandi atau cuman cuci muka aja gitu kan. Nah kalau bisa mah mungkin diingatkan untuk mandi aja setelah berkegiatan kalau menurut saya gitu. Karena kadang mindsetnya anak-anak begini Pak, kalau misalkan pulang teh, kenapa nggak mandi? Dan anak pramuka mah katanya nggak harus mandi gitu. Ada mindset seperti itu karena memang ada pernyataan mungkinnya dari pihak sekolah yang mengatakan pramuka mah ibak gitu ta janten pas ditaruh teh nah teh ibak gitu kan. Ada Bunda kata Pak Guru juga kalau pramuka mah cenah nggak usah mandi kalau lagi camping mah. Tapi menurut saya pribadi punten ini anak-anak yang terutama yang laki-laki mungkinnya setelah berkegiatan teh sebaiknya mandi aja gitu biar enak gitu Pak Bu, apa sih ke badannya gitu. Terutama yang tadi ya menggosok gigi sebelum tidur, memang di rumah juga saya anak-anak sudah membiasakan sebelum tidur ke toilet, kemudian gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan seperti itu. Itu saja sih Pak, diingatkan untuk mandi setelah berkegiatan. Terima kasih Pak. Mohon. Atur nuhun Ibu ya, reminder lagi buat kita. Memang ada ungkapan yang sebenarnya itu salah kaprah juga, pramuka pramudi, pramuka ramandi. Nah itu salah kaprah juga ya. Akhirnya pemahaman ke anak yang mungkin benar-benar dipahami pramuka ujungnya jarang mandi atau nggak mau mandi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga sebagai sekali lagi dikaitkan reminder untuk kita untuk kedisiplinan atau kebersihan ini terus kita jaga ya Bu Hani ya. Harus kita ingatkan juga bagi anak misalkan naudzubillah min dzalik misalkan setelah harang rintang atau jelajah nggak mau mandi kan terlaluan nanti. Atau ini gurunya yang nggak mau mandi gitu. Nah kita harus mencontohkan juga mungkin ya Bu Hani ya.
Allah. Terima kasih Siap, siap. Bunda dari mengingatkan. Sami-sami Kak, mohon siap. Hatur nuhun Bunda. Jadi ini ada yang kita underline untuk pembiasaan ya Pak Saiful dan juga Bapak Ibu guru. Jadi pembiasaan kebersihan kita perhatikan terutama ketika anak jelang tidur atau misalnya setelah beraktivitas yang berat. Karena kan di hari Rabu kita ada agenda halang rintang ya Pak. Itu kalau dari tahun-tahun sebelumnya biasanya sok bobolokotan gitunya baru teh. Itu bisa kita pastikan anak selesai agenda bisa memenuhi kebutuhan patut dirinya begitu ya. Mohon hatur nuhun Bunda Rehan. Kemudian ini Pak Saiful di chat dari Ibu Alika. Ini untuk memastikan lagi untuk hari pertama tetap bawa makan siang ya. Mohon, betul Ibu. Jadi khusus hari Selasa saja anak dibekali makan siang untuk 1 kali makan. Untuk makan siangnya saja. Seperti itu. Masih ada yang raise hand ini, Bu Hani. Oh, mohon. Ada lagi yang raise hand? Di saya nggak kelihatan sebentar. Mangga barangkali dari Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan untuk didiskusikan, masih dipersilakan, masih ada waktu insya Allah. Nah, Ibu Diah ini. Oh, Ibu KKL, raise hand lagi. Iya Bu Hani, mohon maaf ini mau nanya. Nah, ini kan pengalaman pertama campingnya. Betul. Ini titipan dari ayahnya, boleh ditengok nggak ya kalau malam? Mohon. Oh iya, permintaan untuk nengok. Mohon, kumaha Pak Saiful? Atau napi dari bumi yang enggak? Barangkali mau menambahkan. Betul. Iya, izin masuk ya Bunda Kakak Al. Ini pertanyaan yang insya Allah kami masuk ke dalam sensitivitas khusus gitu ya. Artinya sangat merasakan kondisi yang ada, ya. Termasuk bungsu saya kan baru masuk SD juga dengan punten ya, dengan ada faktor berat badan di anak saya, ya kan hampir mirip dengan Kakak Al, sehingga berefek kemana coba Bu Hani? Ke kesulitan pasang lepas pakaian dalam terutama. Itu sebenarnya menjadi PR, makanya kenapa saya ambilkan yang lebih, ya itulah salah satunya. Apakah kekhawatiran itu ada? Ada meskipun saya ada di tempat. Cuma barangkali bismillah ini bagian awal yang akan kita tempuh oleh anak-anak kita, wabil khusus yang kelas 1, keresahannya pasti, bukan keresahan bahkan, kegalauan mungkin ya, itu sangat-sangat manusiawi begitu ya, terlebih untuk homestay, pergi jauh ke pelosok, 3 hari full lamanya, ini sangat masuk ke dalam ruang kegalauan itu begitu. Tapi barangkali mohon maaf, mari kita sama-sama di rumah untuk bisa lebih melepaskan mungkin ya. Kalau orang Sunda mana minta Bu Hani bangblas gitu. Sekalipun kemudian mohon ada misalnya ke tempat begitu ya, apakah di malam hari atau sore harinya. Masih gamblingnya begini, ketika pun hanya untuk menyimpan barang, menyimpan benda yang tertinggal atau membawakan, ketika pun tidak bertemu langsung, ya itu sebetulnya masih masih tetap diupayakan untuk tidak. Intinya, hayu kita masih ada waktu berapa malam? Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, untuk sama-sama menghipnosis diri kita semua. Saya sebagai guru sama masih ada perasaan itu. Begitu, gitu ya bundanya Kakak Al. Bismillah insyaallah untuk kebaikan bersama wayahna gitu ya. Untuk poin ini kami tidak bisa yang memenuhi lah. Dipahami insyaallah. Iya. Siap, mohon ya. Siap hatur nuhun Bu Mia untuk penjelasannya. Tapi saya jadi teringat ini sih Bu Mia, karena kan sangat dipahami ya tadi sensitivitas, kemudian rasa aduh takut dan sebagainya. Kalau saya terpikir jadi begini Bapak Ibu, terutama untuk anak yang baru akan kemah di tahun ini, mangga Bapak Ibu boleh mungkin buat catatan mungkin ya,
kira-kira apa yang harus diperhatikan atau kebutuhan apa yang kiranya nanti guru harus aware dengan kondisi anak begitu. Karena saya kira mau sebelumnya ada sama, saya juga anak kelas 1 T baru kemah, saya ada di tempat, tapi saya pun akhirnya harus mengkondisikan dia tidak nempel dengan saya, akhirnya saya akan ngasih notes gitu Bu Mia ke bu gurunya, kira-kira apa yang harus diperhatikan. Mungkin itu juga bisa diadaptasi, karena kan kita juga tidak tahu nanti kondisi anak kalau malam seperti apa, terutama begitu ya, khawatir ada yang punya alergi atau ada kebutuhan apa mungkin. Ya. Saya teringatnya begitu sih mungkin Bu Mia, barangkali bisa di ini. Mohon. Iya betul Bu Hani. Kalau saya insya Allah tuh ayah PR-nya kalau misalnya dia bisa berlepas dari saya mah gitu ya. Nah, masalahnya itu ada hal-hal krusial gitu ya. Jadi kalau kemudian mau buang air kecil itu harus semua dilepas begitu. Kalau tidak kan itu juga sedang PR kami di rumah begitu. Mohon insya Allah kita sama-sama saling mengkondisikan. Mohon siap. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak Saiful. Mohon diulang. Ngompas betul kan ya? Untuk SD. Ngompas ke kebun betul? Mohon. Mohon. Jadi kita titik kumpulnya di sekolah. Saya bantu bacakan di chat room. Punten mau tanya lagi, diulang. Untuk titik kumpul SD di sekolah atau ke Depik Bongkor, kumpul di sekolah betul ya? Ke Depik Bongkornya jalan, betul jalan tapi ngompas bukan menggunakan area biasa. Betul ya Bu Ani? Mohon benar. Jadi posisinya itu anak semuanya berkumpul di sekolah dulu, kemudian akan jalan ke lokasi ke Depik Bongkor. Tapi insya Allah posisi jalannya anak dengan posisi barang-barang itu sudah di drop oleh mobil ke Depiknya begitu. Jadi anak jalan cuma membawa air minum saja. Begitu, itu mungkin khawatir persepsinya anak, aduh jalan kaki dengan barang bawaan yang banyak begitu. Tapi betul, kita titik kumpulnya di sekolah kalau yang SD. Ada Ibu Diah tuh, Ibu Diah pasti. Mama Amar. Mama Amar masih ada pertanyaan? Enggak sih, ini bukan pertanyaan ya. Jadi insya Allah ini mewakili PUMG. Jadi insya Allah nanti dari PUMG mau support makan siang hari pertama untuk anak-anak. Mohon doa restunya dari bunda-bunda semua, dari pihak sekolah. Nanti untuk teknisnya kita akan kolaborasi ya dengan sekolah, dengan Bu Mia terutama. Mungkin itu saja dari sekedar ini aja, sekedar penyampaian dari pihak PUMG. Gitu aja Bu. Mohon patampi pisan, hatur nuhun Mama Amar. Biar makannya biar seragam gitu ya, biar seragam, terus biar anak-anak juga nggak capek nenteng-nenteng makanan, bisa tambah berat beban hidupnya. Jalan kaki dari sekolah ke sana nenteng-nenteng ransel kan asa berat gitu kan di sini, dan biar kebersamaannya juga lebih timbul. Mungkin itu saja, insya Allah ya. Baik, hatur nuhun Mama Amar dan Reng-Rengan. Insya Allah berarti anak-anak dari rumah hanya bermodal sarapan ya, supaya mampu menahan keadaan, menghadapi keadaan. Menghadapi perjalanan. Menghadapi perjalanan. Luar biasa. Oke, berarti di share kembali Bapak Ibu, alhamdulillah ini berarti kabar gembira dari POMG. Ternyata POMG akan mengcover untuk makan siang Ananda begitu ya. Jadi betul kata Bu Mia, mohon dipastikan Ananda ketika akan berangkat itu sudah sarapan begitu ya. Jadi supaya bisa untuk ininya tenaga beraktivitasnya mungkin begitu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu untuk menyiapkan makan siang berarti ya Bu Mia. Aman kali insya Allah. Siap, mohon. Hatur nuhun Mama Amar sekali lagi. Yang Bunda Wafi di share sekarang aja Pak, yang kelompok insya Allah saya udah minta Bu Dede untuk nge-share. Mangga, mungkin nanti teknisnya ke grup kelas masing-masing mungkin ya Pak.
Betul, Di betul. grup kelas masing-masing nanti akan kita share untuk pembagian kelompoknya. Baik. Hatur nuhun Umi Wafi, insya Allah kita share untuk kelompok. Atur nuhun Bu Hani, Pak Saiful. Ya, Mohon sami-sami. sami-sami Umi. Sebagai pengetahuan aja untuk Bapak Ibu, insya Allah kalau kelas kecil, karena memang kita akan berangkat jalan kaki kan ya, beberapa kali di beberapa kesempatan pramuka, kelas kecil mah sudah dilatih sebelumnya untuk jalan kaki terlebih dahulu, walaupun masih di area yang atau jarak yang dekat dari sekitar sekolah sampai ke saung itu ya, tempat saung dekat sekolah itu. Jadi insya Allah sudah beberapa kali dilatih dan mungkin di rumah juga sudah sering jalan kaki. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi bukan menjadi beban tapi menyenangkan perjalanannya. Insya Allah Pak Saiful. Hatur nuhun Pak Saiful untuk pemaparannya. Mangga Bapak dan Ibu sebelum kita Oh ada itu. Oh satu lagi. Satu lagi Pak, kan ada yang bisa nyewa di sekolah sekalian sama kompor. Oh mohon, mangga kalau kompor mah masuknya ke peralatan kelompok ya Pak Saiful. Mohon itu Betul. nanti bisa kita coba koordinir juga. Mohon mangga Umi tiasa di ini bisa kita masukkan list. Insya Allah Pak Indra bisa membantu Mohon. mudah-mudahan ya. Mohon. Oke, satu pintu dari Siap, sekolah. mohon. Hatur nuhun Umi, laksanakan. Mohon mangga Bapak Ibu terakhir sebelum kita tutup di sesi teknika meeting SD yang terakhir ini, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Baik, nampaknya sudah cukup, Pak Saiful, sudah tidak ada lagi. Mohon, sudah nggak ada ya? Dulu Bu Hani ya. Mohon. Kenapa? Mohon Bapak Ibu yang hebat. Oh iya, mohon. Sami-sami Pak Saiful, mohon. Terima Insya kasih Allah juga Bapak Mira, Ibu. Bu Hani, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi amal baik untuk kita semua dan insya Allah mudah-mudahan acara kita baik TK ataupun SD Zaidan Educare Allah berikan acara kemudahan dan bisa menjadi ilmu baik bagi murid atau anak didik kita juga untuk Bapak Ibu selaku orang tua. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Pak Saiful untuk pemaparannya. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu panitia yang sudah mempersiapkan untuk agenda hari ini, terutama juga kita jelang untuk agenda di hari Selasa dan Rabu pekan depan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini makin tergambar apa saja persiapan yang harus dilakukan. Dan tentu saja kita persiapkan dan dijaga kesehatan anak-anak kita semua, semoga bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan selamat dan sehat. Hatur nuhun sekali lagi Bapak Ibu untuk kehadirannya. Dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan agenda ini dengan semangat begitu ya, mulai dari Masya Allah Umi. Mohon tadi dari awal sudah ada sosialisasi SMP, mohon doa dengan teknika meeting SD. Insya Allah kita akan tutup agenda siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Saiful. Maka Pak Saiful dipersilahkan. Baik Bapak Ibu yang hebat, mari kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga sekali lagi Allah jadikan kegiatan kita baik hari ini ataupun di hari-hari kemudian, terkhusus juga untuk kemah mandiri atau kemah gembira dari TK. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah jadikan bekal amal soleh. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amina ya Rabbal alamin. Allahumma hassil muradana wa maqasidana bil khair. Allahumma hassil muradana wa maqasidana bil khair. Allahumma hassil muradana wa maqasidana bil khair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladhunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mangga Bu Hani. Hatur nuhun Pak Saiful telah memimpin untuk pembacaan doa di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan untuk segala urusan kita, terutama jelang untuk agenda Kemah Zaidan Educare. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan untuk agenda di pagi jelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih dirasa ada yang belum jelas dan lain sebagainya, mangga boleh berkabar dengan wali kelasnya masing-masing. Insya Allah akan kita berikan penjelasan lebih lanjut kembali. Dari saya menghaturkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup agenda hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sekali lagi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.